Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajara Gartika Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 5543222244. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah manajemen perbankan. Di sini saya akan membahas mengenai krisis keuangan global yang terjadi di dunia serta Indonesia. Kenapa sih krisis keuangan bisa terjadi? Pada tahun 2007, pecah kasus bubble kredit perumahan di Amerika Serikat yang terkenal dengan istilah subprime. Dan efek krisis subprime ini dengan cepat menjalar secara global dan kemudian mengakibatkan terjadinya komoditi keras pada tahun 2008. Krisis ini terjadi tidak lepas dari konsekuensi sistem perekonomian yang dibiayai oleh kredit. Pembiayaan dengan hutang atau kredit akan menghasilkan kemakmuran sementara, yang artinya kemakmuran saat ini diperoleh dengan meminjam kemakmuran di masa depan. Krisis ekonomi global mempunyai efek domino ke seluruh dunia, baik itu negara maju maupun negara berkembang, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Efek krisis biasanya paling parah dialami oleh negara berkembang karena ketergantungannya yang sangat tinggi pada negara lain. Misalnya, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi atau krisis keuangan dari negara pengekspor utamanya. Misalnya, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi atau krisis keuangan, maka daya beli masyarakat akan turun. Turunnya daya beli menyebabkan impor barang dari negara pengekspor utamanya Asia Timur menurun. Asia Timur mengimpor bahan baku dari Indonesia. Otomatis, ekonomi Indonesia juga terganggu karena permintaan bahan baku dari Asia Timur menurun. Ekonomi Indonesia menjadi kacau, produksi menurun dan nilai perusahaan jadi tidak ekonomis lagi. Harga saham semua perusahaan menjadi turun dan menyebabkan indeks harga saham turun. Investor akan menarik dananya dan enggan untuk melakukan investasi. Otomatis, pertumbuhan ekonomi terancam. Kemajuan ekonomi dengan dasar hutang masih merupakan solusi yang diambil sebagian negara-negara di dunia. Hal ini terlihat dari cara mereka merespon krisis ini dengan melakukan bailout. Pemerintah dunia menyelamatkan bank dan perusahaan yang kolaps karena beban kredit. Pengeluaran pemerintah-pemerintah di dunia ini tentu saja dibiayai oleh kredit. Problem hutang diselesaikan dengan hutang lagi. Bagaimana sih negara Indonesia mengatasi krisis tersebut? Nah, negara Indonesia menanggulanginya untuk sementara dengan cara melakukan buyback oleh BUMN, yang mana dengan menaikkan limit penjaminan simpanan serta menaikkan suku bunga simpanan supaya tidak terjadi penarikan dana secara besar-besaran dan kebijakan-kebijakan lain yang mungkin bersifat situasional. Yang penting dipertimbangkan juga adalah beban hutang yang tidak bisa dihapus dengan pertumbuhan, inflasi, dan dana cadangan harus diatasi dengan melakukan restrukturisasi hutang, mengurangi hutang, dan mengkonversi hutang ke ekuitas. Penting juga untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, bahan baku dari luar negeri. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengurangi ketergantungan produk dari luar negeri. Pengenaan pajak yang lebih besar untuk barang impor akan meningkatkan permintaan barang dalam negeri. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai krisis keuangan yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Dadah!